Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Bapak Dadan Setiawan, Magister Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati teman-teman, Bapak, Ibu guru seperjuangan, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Hani Ematokan, kelas A4 dengan NIM 2281130196. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan mempresentasikan yakni tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yang akan kita kaji adalah yang terkait pengembangan kurikulum itu sendiri. Kurikulum yang berasal dari istilah kurir yang artinya adalah pelari. Kemudian ada juga kurer yang artinya adalah tempat berpacu. Jadi pengertian kurir dan kurir itu diartikan sebagai suatu tempat dan proses dalam pencapaian dari titik start sampai titik finish. Dan ini digunakan dalam istilah olahraga. Dan kemudian kurikulum digunakan dalam pendidikan. Dan kemudian dikaji berdasarkan bahasa Arab dari istilah manhaj yang artinya adalah jalan yang terang. Ketika kita kaji bahwa kurikulum pendidikan merupakan suatu jalan yang terang yang harus dilalui oleh peserta didik. Nah, kita garis bawahi ada peserta didik. Jadi, kurikulum itu ada di setiap lembaga pendidikan itu bukan untuk guru, tapi untuk peserta didik. Kita dapat menyimpulkan bahwa posisi guru hanya sebagai fasilitator untuk mendampingi anak-anak dalam pencapaian perkembangannya. Dari pengertian tersebut, maka kita tarik ke fungsi dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam arti bahwa individu hidup dalam lingkungan yang dinamis. Berarti di dalam kurikulum harus ada stimulasi-stimulasi bagaimana memberikan arahan, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan supaya anak-anak didik bisa mengarungi hidupnya dalam kehidupan secara dinamis. Kemudian ada fungsi integrasi. Maksudnya bahwa kurikulum tersebut harus menjadi bentuk pedoman bagi anak-anak didik dan bagi guru sebagai pendidik memahami pribadi-pribadi anak secara terintegrasi. Maksud terintegrasi di sini tidak hanya berpikir tentang saat ini, tetapi anak-anak pun harus bisa memahami bagaimana mengintegrasikan antara apa yang mereka pahami di dalam satu kelas dan apa yang mereka butuhkan sesungguhnya di dalam kehidupan nyata. Jangan sampai segala sesuatu yang kita berikan stimulasi kepada anak ketika belajar, ketika bermain, ketika membimbing, ataupun ketika pelatihan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada fungsi diferensiasi. Ada istilah di dalam psikologi dinyatakan bahwa setiap manusia dinyatakan individual differences. Bahwa setiap manusia itu memiliki keperbedaan. Perbedaan harapan, perbedaan rasa, perbedaan pola pikir, tujuan, dan lain sebagainya. Pelayanan terhadap individu yang berbeda itu harus jelas dalam
kurikulum pendidikan. Nah, maka dari itu salah satu dari fungsi kurikulum itu adalah bagaimana mempedomani dengan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan. Kemudian ada istilah fungsi persiapan. Dalam hal ini bahwa kurikulum harus memiliki fungsi untuk mempersiapkan peserta didik kita, anak-anak didik kita, agar mereka siap untuk hidup di masa depan. Jika kaitannya dengan sekolah, minimalnya anak-anak harus siap masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya. Itulah kurikulum. Kemudian ada fungsi pemilihan. Di dalam fungsi pemilihan ini, kurikulum itu harus memahami, tadi disampaikan, perbedaan setiap individu yang kemudian dihubungkan dengan setiap harapan anak-anak atau harapan manusia. Ketika fungsi pemilihan ini, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang tepat dan mana yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Ketika tadi dinyatakan bahwa setiap anak adalah individu diferensi, maka cara mendidik, memberikan jalan hidup tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai guru wajib memberikan fasilitas atas harapan dari diri anak itu sendiri. Jadi guru bukan berpikir secara ego, yang penting aku sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di hari ini. Bukan itu yang diharapkan. Tapi guru datang, mereka berposisi sebagai fasilitator bagi anak-anak untuk mengajar, membimbing, dan melatih mereka supaya mampu hidup bahagia di masa depannya. Ada juga yang disebut dengan istilah fungsi diagnosis. Kurikulum dinyatakan sebagai fungsi diagnostis. Artinya bahwa kurikulum itu ada untuk membantu anak didik, untuk mereka supaya dapat memahami dan menerima potensi dirinya sendiri. Minimalnya, anak-anak mampu memahami kemampuan diri. Bukan guru yang harus memahami potensi anak, tetapi anak pun harus mampu memahami potensi dirinya sendiri. Nah, inilah kurikulum. Ketika kita tidak bisa memberikan stimulasi bagaimana supaya anak-anak memahami potensi dirinya sendiri, maka sampai kapanpun anak-anak didik kita tidak akan punya kewajiban untuk masa depannya sendiri. Yang berikut tentang pengembangan kurikulum. Definisi dari pengembangan kurikulum adalah proses penilaian dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pengembangan kurikulum, profesional guru dan pengimplementasian kurikulum sangat diperlukan. Hal ini karena seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Upaya guru mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih anak didik dan bentuk upaya memajukan dan mencerdaskan peserta didik untuk pencapaian tujuan yang berdasarkan kualitatif dan maupun kuantitatif. Pengembangan kurikulum dapat dikonsepsi sebagai suatu siklus lingkaran yang dinilai dengan analisis mengenai maksud didirikan sekolah. Sebagai guru yang profesional, maka guru harus dapat mengetahui prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Hal ini semua bertujuan untuk kemajuan peserta didik dan membentuk keterampilan peserta didik dalam pemantapan tujuan pendidikan, baik secara efektif, kognitif, psikomotor. Keprofesionalan guru dalam pengembangan kurikulum implementasi sangat diterapkan kepada suatu jenjang pendidikan dan pengklasifikasian kepada peserta didik itu sendiri.
karena implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan bentuk fisiknya. Dalam pengembangan kurikulum, implementasi juga tidak terlepas dari berbagai komponen-komponen yang mengatur kepada tujuan dalam dunia pendidikan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman pada umumnya dan untuk saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.